Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delvia Tuli. Saya dari kelas B Ilmu dan Teknologi Pangan tahun 2018. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Biokimia Pangan dengan mereview jurnal yang berjudul Basis Biokimia dari Perubahan Penampilan dan Tekstur pada Buah dan Sayuran Segar. Perubahan penampilan dan tekstur adalah dua karakter yang mendasar untuk menentukan penampilan buah atau sayuran segar. Pada dasarnya, perubahan penampilan dan tekstur juga berkaitan erat dengan kerusakan jaringan untuk digunakan sebagai ukuran kesegaran dan penurunan kualitas produk tersebut. Perubahan penampilan tersebut bisa kita temui pada saat kita memotong buah apel ataupun buah pir yang menyebabkan buah tersebut dalam beberapa menit akan berubah warna menjadi warna coklat ataupun kecoklatan seperti gambar di samping. Nah, perubahan biokimia apa sih yang terjadi pada saat kita memotong buah ataupun sayuran sehingga warnanya akan berubah menjadi kecoklatan? Berikut ini penjelasannya. Oke, bisa kita lihat pada gambar berikut adalah mekanisme dari suatu pengontrolan lokalisasi internal dan eksternal dari senyawa fenolik dan enzim polifenol oksidase dan peroksidase sehingga menghasilkan warna kecoklatan pada buah ataupun sayuran. Di sini sintesis fenolik juga dikaitkan dengan retikulum endoplasma pada buah ataupun sayuran yang memiliki protein, di mana protein yang terlibat dengan sintesisnya akan dimasukkan ke dalam membran retikulum endoplasma. Dan setelah terbentuk, senyawa-senyawa ini akan terglikolisasi dan kemudian diekstrusi dalam vesikel pengangkut yang terbentuk dari membran retikulum endoplasma. Dalam vesikel pengangkut yang terbentuk dari membran retikulum tersebut, vesikel tersebut memiliki kendaraan di mana senyawa fenolik diangkut ke vakuola ataupun ke kompartemen dinding sel apoplas. Ada sejumlah kecil senyawa-senyawa fenolik yang dapat ditemukan dalam kromoplas, sitoplasma ataupun mitokondria. Tetapi ini biasanya dalam jumlah yang kecil dan bisa berhubungan dengan fungsi metabolisme khusus. Nah, dapat disimpulkan bahwa dari penjelasan tadi bahwa terjadinya peristiwa awal dalam proses browning oksidatif dapat merusak membran yang berada di dalam sel-sel jaringan tanaman dan sudah ditinjau dari banyak tempat yang lain. Adapun mekanisme dari reaksi pencoklatan yang melibatkan suatu interaksi substrat polifenolik dengan polifenol oksidasi yang dihadapan oksigen. Berikut gambar serta penjelasannya. Oke, langsung saja pada penjelasan mekanisme reaksi pencoklatan yang melibatkan suatu interaksi substrat polifenolik dengan polifenol oksidasi. Di sini, polifenol oksidase sudah mengkatalisasikan dua reaksi, di mana reaksi yang pertama yaitu reaksi hidroksilasi monopenol diubah menjadi dipenol, dan reaksi yang kedua yaitu reaksi oksidase dipenol diubah menjadi kuinon. Pada reaksi hidroksilasi monopenol ini relatif lebih lambat untuk menghasilkan produk yang tidak berwarna. Sedangkan reaksi oksidasi relatif lebih cepat untuk menyebabkan akumulasi melanin, di mana akumulasi melanin itu merupakan pigmen coklat ataupun hitam yang terkait dengan warna kecoklatan pada jaringan tanaman, seperti pada buah ataupun sayuran.
Oke, materi selanjutnya kita masuk pada perubahan warna yang melibatkan degradasi klorofil. Degradasi klorofil dapat menyebabkan perubahan warna pada daun yang tadinya berwarna hijau akan berubah menjadi warna kuning. Contohnya pada gambar berikut. Kira-kira perubahan apa sih yang terjadi pada perubahan warna pada daun tersebut? Nah, perubahan yang terjadi adalah karena adanya kerusakan klorofil. Kerusakan klorofil dibagi menjadi dua tipe, yaitu tipe 1 disebabkan karena adanya aktivitas enzim, sedangkan tipe yang kedua disebabkan karena adanya asam. Untuk lebih jelasnya, berikut penjelasannya. Nah, gambar ini menunjukkan skema umum untuk pemecahan awal untuk klorofil yang pada akhirnya menyebabkan produk yang tidak berwarna atau biasa disebut colorless product. Yang pertama adalah magnesium dektalase yang bertindak langsung pada molekul klorofil untuk menghasilkan pheopetin yang menghasilkan warna coklat dan kemudian dikonversikan menjadi pheoterpate melalui aktivitas kloropilase. Dan yang kedua adalah kloropilase bertindak langsung pada klorofil yang mengurainya menjadi kloropilida yang kemudian dikonversikan menjadi pheophate melalui magnesium dektalase. Gambar berikut merupakan jalur skema pada tipe 2 yang mungkin telah terjadi pada sel-sel jaringan tanaman hijau yang sudah mengalami kerusakan. Adanya interaksi peroksidase dengan senyawa fenolik yang menghasilkan produksi anion superoksida secara bersamaan yang dapat secara langsung untuk mengoksidasi molekul pada klorofil. Pada kedua jalur ini memiliki banyak kesamaan seperti dengan bergantungnya pada keberadaan asam lemak bebas dan juga bergantung pada keberadaan oksigen. Tekstur adalah kualitas tertentu pada suatu permukaan yang suka timbul pada suatu bahan, contohnya seperti kerenyahan, kemewahan, kekerasan, dan lain sebagainya. Ada banyak aspek tekstur yang dapat dikuantifikasi secara objektif. Bagi para konsumen, ada dua faktor yang mempengaruhi rasa pada buah maupun sayuran, yaitu tentang ketegasan dan kerenyahan. Pada aspek ketegasan, sebagian besar sudah ditentukan oleh anatomi fisik jaringan, terutama pada ukuran sel, bentuk dan pengepakan, kekuatan dan ketebalan dinding sel, dan tingkat adesi sel ke sel bersama dengan status turgor. Sedangkan pada kesegaran yang dirasakan juga dipengaruhi oleh susunan sel dari suatu jaringan. Sel-sel besar memiliki kandungan yang relatif lebih besar dari getah sel dan cenderung membelah lebih mudah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tekstur dapat berubah secara substansional, baik sebelum ataupun sesudah panen, karena perubahan ukuran sel, ada adesis antar sel, konversi pati atau gula, kehilangan air, komposisi dinding sel, dan kekuatan dinding sel sudah dipengaruhi oleh faktor-faktor tekstur tersebut. Demikian review jurnal dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.